Abdullah inilah yang menjadi tema kita sekarang. Abdullah tahun 2008 dia sudah divonis oleh seluruh medis internasional, dianggap sudah mati secara medis. Artinya hidupnya sudah bergantung seluruhnya kepada obat-obatan dan peralatan medis. Nggak mungkin bertahan lama hidup. Ini menurut medis ya. Organ tubuh bagian dalamnya sudah cangkokan semua. Sudah cangkokan semua. Sementara bagian organ tubuhnya yang lain sudah dijangkiti oleh penyakit-penyakit yang tidak mungkin disembuhkan lagi. Tidak ada obatnya. Sehingga dia divonis menurut medis sudah dianggap mati secara medis. Tahun 2008 itulah beliau membaiat 3 putra mahkota, yaitu saudara-saudaranya yang akan menjadi raja setelahnya secara berurutan. 3 orang serentak dibaiatnya. Siapa? Pangeran Sultan, Pangeran Nayef, dan Pangeran Salman. Urutannya adalah Sultan yang pertama. Bila Sultan meninggal langsung diganti oleh Nayef yang kedua. Nayef meninggal baru Salman yang ketiga. Nah ini siapa ini? Ini adalah Talal, Pangeran Talal. Ini termasuk orang terkaya di dunia. Ini adalah Pangeran Mukrin. Baik, kaum muslimin, 3 orang ini dibaiat. Seluruh dunia menyaksikan Abdullah membaiat karena ini live di TV. Kaum muslimin, qadarullah. Ternyata Raja Abdullah umurnya panjang. Setelah 2008, 2011 Pangeran Sultan meninggal dunia terlebih dahulu. Menyusul Pangeran Nayef tanggal 16 Juni 2012 Pangeran Nayef meninggal dunia di London karena penyakit kanker. Abdullah masih hidup. Raja Abdullah baru meninggal bulan Februari 2015. Coba lihat 2 calon pengganti beliau dan meninggal duluan. Beliau masih hidup. Berapa orang sisanya berarti? 3. Salman, Talal, dan Mukrin. Dalam hadis bagaimana? Wafat seorang raja Arab penguasa Mekah dan Madinah. 3 orang putra mahkota selepas beliau akan saling gaduh dan ribut sesama mereka. Tidak seorang pun dari mereka yang betul-betul menjadi pemimpin Mekah dan Madinah, karena Mekah Madinah saat itu akan jatuh ke tangan keturunan kandungku dari ahlul baitku Al-Mahdi, kata Rasulullah. Dan subhanallah, subhanallah, 3 orang ini ternyata punya karakter yang berbeda-beda. Salman dari sejak remaja terkenal sebagai pemuda, sebagai remaja yang taat dan soleh. Dia tidak disenangi di antara seluruh saudara yang lain. Kenapa? Dia cukup berprinsip. Dia mencintai sunnah Nabi. Dia sangat menjaga sholat berjamaah 5 waktu. Sangat benci dengan apapun jenis maksiat. Dialah yang ketahuan dan diberitakan memukul saudara kandungnya sendiri yang ketahuan meminum minuman keras dan menggandeng perempuan, dipukulnya sampai berdarah. Dia benci melihat siapa yang berbuat maksiat di depan matanya. Salman ini jabatan tertingginya hanya menjadi gubernur di Riyadh. Tapi ketika Raja Abdullah meninggal, otomatis dialah yang menjadi raja berikutnya. Sebenarnya ada konspirasi untuk menggagalkan beliau. Tapi Allah punya rencana lain. Beliau naik. Setelah beliau naik, nah, si Talal Pak, bukan Tolol. Pangeran Talal ini track recordnya seluruh dunia kenal. Mentang-mentang berduit, mentang-mentang kaya raya, tidak ada jenis dosa dan maksiat yang enggak dibuatnya. Sehingga beliau merasa ke depan orang macam gini memegang Arab Saudi akan berbahaya. Bapak Ibu yang kami muliakan, Pangeran Talal dihapus namanya oleh Raja Salman dari anggota keluarga kerajaan dan diusir. Jangankan untuk menjadi raja berikutnya, dianggap sebagai keluarga kerajaan saja sudah tidak dianggap lagi. Ini masa Salman naik ya. Bapak, ini orang punya duit loh. Ini orang punya pengaruh, punya fulus, punya pengikut. Lah zaman sekarang ini zaman fulus, betul tidak? Fi fulus kulli syai' mulus. Ma fi fulus mampus. Beliau punya duit.
Beliau sudah diusir dari kerajaan. Sementara Mukrin, Salman juga tidak ingin menjadi raja berikutnya adalah Mukrin. Sebab apa? Sebab otak, hati, daging, darah, dan jiwa si Mukrin ini berloyalitas sepenuhnya kepada Yahudi dan Amerika. Salman tidak ingin penguasa Arab berikutnya orang macam Mukrin. Walaupun namanya tidak dihapus dari anggota keluarga kerajaan, akan tetapi statusnya sebagai putra mahkota yang akan menggantikan beliau dicabutnya, dan beliau baiat 2 orang calon raja berikutnya, anak kandung almarhum putra, yaitu Muhammad bin Nayef. Muhammad bin Nayef. Apabila ini meninggal, pengganti berikutnya adalah anak kandung dia sendiri, Muhammad bin Salman. Baik, ini sudah dibaiat 3 bulan setelah beliau naik menjadi raja. Bapak, Ibu, menurut Bapak Ibu, 2 orang ini sakit hati nggak kira-kira? Anak-anaknya gimana kira-kira? Jangan ditanya, Pak. Apalagi anak kandungnya Tolal, Al-Walid bin Tolal, orang terkaya nomor 5 dunia. Gedung tertinggi yang hari ini dibuat di Jeddah, 1,2 km, yang disebut dengan Kingdom Tower itu, yang punya Al-Walid bin Tolal. Sementara bapaknya sudah dibuang dari kerajaan, maknanya dia dengan keturunannya juga sudah tidak dianggap. Pasti duit akan bicara. Tentara bayaran bisa dibeli, senjata bisa didatangkan, kekacauan bisa diadakan. Betul tidak? Benar kata Rasulullah. Hari ini, Pak, di tubuh kerajaan Arab Saudi sudah mulai kuat-kuatan. Ini sudah mulai membuat kubu, ini membuat kubu, dan duit bermain. Pasukan-pasukan bayaran sudah mulai disewa di mana-mana. Chaos dan keributan dirancanakan. Susah keadaan Raja Salman sekarang ini, Bapak. Sudah ada rencana perebutan kekuasaan, bahkan ada upaya memberacuni dan membunuh Raja Salman. Padahal nggak pun dibunuh, beliau sudah sangat tua, beliau sudah sangat sepuh, dan sudah ada penyakit-penyakit permanen di tubuhnya. Tapi begitulah, Pak, tidak ada seorang pun dari mereka bertiga yang berkuasa, karena Al-Mahdi lah yang akan memimpin. Menandakan apa ini? Dekat atau jauh lagi itu? Camkan ini baik-baik. Baik, berikutnya hamba-hamba Allah yang kami muliakan, mengeringnya Sungai Efrat. Sungai Efrat. Sungai Efrat ini di mana? Irak. Ada 3 sungai terbesar di Timur Tengah. 1 Nil, 2 Tigris, 3 Euphrat. Sungai Efrat. George Walker Bush, masih kenal nggak dengan makhluk ini? George Bush. Beliau berpidato berapi-api di Gedung Putih sebelum dia diganti oleh Barack Obama. Isi pidatonya, Pak, mengejutkan dunia. Kenapa? Apa yang dikatakannya sesuai dengan hadis Nabi. La taqumus sa'ah hatta yahsiral furat. Takkan terjadi kiamat sampai mengering Sungai Efrat. Apabila Sungai Efrat mengering, kata Rasulullah, akan ditemukanlah gunung emas yang sangat besar dan padat di dalam tubuh aliran Sungai Efrat di Irak. Kaum muslimin, yang menyebabkan seluruh lelaki di muka bumi akan datang menuju ke sana membawa senjata-senjata mereka, kata Rasulullah SAW. Mereka bertempur dan berperang memperebutkan gunung emas itu. Dalam setiap 100 lelaki yang berperang, 99-nya mati di tempat, cuma 1 yang hidup. Apa kata mereka? Semoga 1 yang hidup itu sayalah orangnya. Inilah dia banyaknya kematian kaum lelaki dalam perang perebutan gunung emas di Irak. George Walker Bush, sebelum diganti oleh Barack Obama, masih ada di YouTube, Pak. Pidatonya ini masih ada di YouTube. Apa kata beliau? Satelit kita telah menangkap potensi emas yang sangat besar di Irak. Ini penting. Amerika Serikat selaku polisi dunia akan pastikan emas itu aman dari tangan-tangan para penjahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang penjahat siapa? Yang penjara, yang garong siapa? Mereka. Amerika Serikat, United States akan pastikan bahwa gunung emas itu aman dari tangan-tangan para penjahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maksudnya Amerika lah yang akan paham sekarang kenapa Rusia
Kenapa Cina, India akhir-akhir ini lebih merapat, blok timur saling merapat? Ternyata benar, mereka sedang mempersiapkan rencana besar menguasai Timur Tengah, Pak, blok timur. Amerika dan Barat selama ini sumber hidupnya adalah di Timur Tengah. Sementara secara ekonomi Amerika Serikat sudah carut marut sekarang. Mereka tidak akan bisa hidup tanpa Timur Tengah. Arab Saudi sejak dipimpin oleh Salman sudah sulit dikendalikan. Mau tidak mau akan terjadi perang besar. Barack Obama pada bulan Maret 2014 tidak jadi menarik ke Amerika 135.000 pasukan darat yang tersebar di seluruh negeri-negeri Teluk. Nggak jadi ditarik ke Amerika. Sebab apa, Pak? Padahal secara ekonomi Amerika udah nggak sanggup menggaji tentara-tentara ini. Tapi kenapa tetap dibiarkan? Nggak jadi ditarik. Persiapan untuk mengamankan emas yang ada di Irak, agar dapat dipahami kondisi ini. Subhanallah. Kaum muslimin, Sungai Efrat sudah mengering. Bapak mau tahu sudah mengering apa belum? Coba buka tanggal 12 Februari 2013 New York Times, majalah bergengsi Amerika Serikat. Buka, Pak, catat tanggalnya, jangan katakan saya pendusta. Tanggal 12 Februari 2013, lihat pernyataan NASA Amerika. Menurut NASA, Sungai Efrat sudah mengering 60%. 2013, kata mereka 2014, menurut kami sungai ini kering total 100%. Ternyata tepat. April 2014, Sungai Efrat sudah mengering 100%. Hari ini, Pak, siapa yang pergi ke Irak, dia akan bisa berjalan kaki menyeberang sungai di dasar sungai. Nggak percaya? Pergi. Serius? Nggak percaya? Tafadhol, jalanlah safar ke sana. Ongkosi Pak Ustadz, siap. Dengan catatan, kalau benar pulangkan fulus saya, dan harus ada jaminan yang saya pegang. Baik kaum muslimin, Sungai Efrat telah mengering. La taqumus sa'ah hatta yahsiral furat. Takkan terjadi kiamat sampai mengering Sungai Efrat. Sungai Efrat telah mengering. Jelas? Baik. Selanjutnya kaum muslimin, sebenarnya banyak lagi yang lain-lain. Saya akan persingkat. Masih ingat 10 tanda besar kiamat? Jadi ini masih ada hubungannya dengan Al-Mahdi ya. 10 tanda besar kiamat hanya akan muncul kalau simpulnya dipotong. Masih ingat tadi? Simpul itu apa, Pak? Yang menyebabkan terjadinya tanda besar kiamat yang pertama. Simpulnya itu adalah bumi mengalami hantaman meteor. Nanti tolong dibaca di kitab Zikir Akhir Zaman, uraian para ilmuwan, para ahli, para astronom. Mereka mengungkapkan fakta, dan NASA juga menjelaskan bahwa bumi kita sekarang ini ada di tengah-tengah arus sungai meteor. Bahkan di New Wise sudah ditemukan sekarang ini 12.000 lebih meteor-meteor yang panjangnya ratusan meter, dan bahkan ada satu yang hitam, gelap, besar, meluncur menuju bumi. Menurut NASA sampai sekarang masih aman, nggak akan ada yang kena, kata NASA. Tetapi Bapak Ibu, kenapa mereka hari ini telah melakukan persiapan yang serius? Apa persiapan mereka? Amerika di 2012 telah menyelesaikan pembuatan bangunan bawah tanah yang disebut dengan bunker raksasa. Satu bunker itu dapat menampung 500.000 manusia. Di dalam bunker itu disediakan fasilitas hidup yang dapat menghidupi 500.000 manusia bertahan selama masa 1 tahun. Dan itu sudah bunker yang ke-6 dibuat oleh Amerika, Pak. Orang yang akan berhak masuk ke dalam bunker pun sudah ditentukan sekarang, sudah jelas siapa orangnya. Itu adalah orang-orang yang lulus menurut Illuminati. Siapa yang pantas masuk sudah dijelaskan siapa orangnya. Kenapa mereka persiapkan? Rusia juga mempersiapkan, 3 bunker Rusia punya, Inggris sudah punya, Belanda punya, Australia punya. Bahkan tetangga kita Singapura
Bunker raksasa mereka bisa menampung 250.000 manusia. Sudah selesai dibangun 10 tahun yang lalu. Kenapa mereka mempersiapkan bunker? Ternyata 43 tahun yang lalu, di mana lagi kita nulis? Saya tadi berharap laptop kita dapat dioperasikan sehingga ada yang kita tembakkan. Qadarullah nggak muncul, nggak nyambut dan nggak kelihatan tulisan saya di sana. Mungkin ini udah ketakutan duluan kalian atau bagaimana? Baik, kaum muslimin, 43 tahun yang lalu telah diumumkan kepada dunia oleh NASA bahwa 2013 bumi kita memasuki arus sungai meteor. Ini arus sungai meteor, Pak. Ya, arus sungai meteor. Bumi kita 2013, ini diumumkan 43 tahun yang lalu ya. 2013 bumi kita memasuki arus sungai meteor. Melintas selama 4 tahun. Baru akhir 2016 bumi kita baru keluar. Nah, meteor yang ada di ruang angkasa yang akan dilintasi oleh bumi kita jumlahnya ratusan juta meteor. Kecepatan meteor di ruang angkasa adalah 120.000 km per jam. Kecepatannya 120.000 km per jam. Kekuatan meteor ledakannya ini tergantung kepada besar kecilnya meteor tersebut. Apa? Di dalam Al-Quran di 5 surat menjelang kiamat, surat Saba, surat Ad-Dukhan, surat Al-Muluk, surat At-Tur, surat Al-Hadid. Di 5 surat Allah mengumumkan menjelang kiamat kalian di bumi akan mengalami jatuhnya benda-benda langit yang menyebabkan keributan yang besar di muka bumi. وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ. Ketika mereka melihat pecahan langit masuk ke dalam bumi, mereka berkata, sahabun markum. Itu adalah awan yang bertindih-tindih. Secara teorinya tepat. Michael Penn menyebutkan, sekali lagi, kita di tengah arus sungai meteor. Michael Penn, pakar senior astronomi dunia, beliau menjelaskan bahwa ketika satu meteor menghantam atmosfer bumi kita sebagai pelindung dan benteng pertahanan bumi kita dihantam, gedum. Apabila meteor ini besar, satu bumi bisa mendengarkan suaranya, suara gelegar yang besar di langit. Setelah itu meteor ini melaju menembus pertahanan lapisan bumi, yaitu meteor ini menyebabkan dia terbakar. Saat dia terbakar menimbulkan asap yang teramat sangat tebal. Bagian luar yang terbakar ini dari meteor ini akan lepas satu persatu menjadi meteor-meteor kecil. Inilah yang menjadi hujan meteor. Dalam film Kiamat 2012, masih ingat bagaimana meteor yang kecil-kecil itu menembus gedung-gedung, bukit-bukit segala macamnya? Itu adalah bagian lapisan kulit. Bagian dalamnya mengandung siderite. Bagian dalamnya mengandung siderite. Apa itu siderite? Yaitu bahagian daripada meteor yang berupa dari zat besi. Saat dia menembus lapisan pertahanan bumi, siderite ini menimbulkan medan magnet yang sangat kuat, Pak. Akibatnya seluruh besi-besi yang ada di muka bumi, seluruh logam-logam yang ada di bumi terinduksi oleh medan magnet yang dihasilkan oleh meteor ini. Maka mobil kita mesinnya dari karet, dari plastik, apa dari apa tuh? Dari besi. Dia lengket antara satu dengan yang lain. Di starter mobilnya nggak bisa lagi. Pesawat juga begitu. Semua mesin-mesin pabrik-pabrik, industri-industri berhenti. Kapal tempur, pesawat tempur segala macamnya berhenti. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, begitu juga siderite ini akan menimbulkan gelombang elektromagnetika yang sangat tinggi. Akibatnya seluruh listrik dan sinyal dibuatnya padam. HP bapak yang cantik-cantik udah nggak berfungsi lagi. Internet, TV, segala macam yang lain sudah tidak berfungsi lagi. Selesai sudah. Berakhir sudah. Teknologi berhenti. Nah, hantaman meteor, kalau garis diameternya kata Michael Penn 1-2 km saja, garis diameternya 2 km saja, kekuatan ledakannya sama dengan 1.000.000 kali lipat bom nuklir yang pernah jatuh di Nagasaki dan Hiroshima. 1 juta kali lipat. Kebayang nggak tuh?
Saat meteor ini jatuh ke laut, menimbulkan gelombang tsunami setinggi 230 meter. 230 meter. Sentul berapa tingginya dari laut? Tinggi ya. Alhamdulillah ya. Jakarta? Kalau jatuhnya di kutub utara atau kutub selatan, kutub ini akan meleleh untuk selama-lamanya. Air laut naik ke permukaan setinggi 7 meter lagi. 20% pulau-pulau di Indonesia akan tenggelam. Kota-kota besar di dunia yang dibangun di tepi pantai akan hilang. New Zealand, Florida, Chicago, Jakarta, Kuala Lumpur, Singapura, lain-lainnya tenggelam. Dan ini yang disebut oleh Rasulullah, di akhir zaman akan terjadi hujan meteor, banyaknya penenggelaman bumi, kota-kota akan banyak perubahan bentuk. Lengkap sekali 3 terjadi, Pak. Dimulai dengan jatuhnya meteor. Oke, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, jatuhnya meteor ini Nabi sebutkan. Nabi menyebutkan jatuhnya meteor ini ditandai dengan pada umatku terjadi 3 perangai. Apabila umatku sudah melakukan yang 3 ini, maka meteor akan jatuh. Kalau meteor jatuh, Pak, banyak negeri-negeri yang tenggelam. Sebab apa? Terjadi dukhon. Dukhon itu panas nggak? Dukhon itu panas nggak? Panas sekali, kayak dalam open. Dukhon ini sampai nggak ke kutub utara, kutub selatan? Otomatis air kutub meleleh nggak? Es meleleh, naiklah laut. Naiklah laut. Apalagi ahli bumi sudah menjelaskan 5 tahun terakhir ini air laut telah naik secara signifikan, Pak, dari permukaan. Telah terus naik. Dan juga Bapak Ibu, ini apa? Ini apa? Ya, piring. Ini piring. Dan ini saya umpamakan bumi kita. Bumi kita mengalami penyungsangan sekarang. Kutub utara, kutub selatan. Tahun demi tahun kutub ini mulai bergerak. 2014 kutub ini telah bergerak meninggalkan tempatnya sejauh 670 km. 2015 lebih jauh lagi. Makin lama bumi ini makin terus berputar. Otomatis Arab yang dulu di sini posisinya, Arab mulai diajak untuk menggantikan posisi kutub utara, kutub selatan. Pantesan Arab 5 tahun terakhir sudah mulai turun salju. Siberia kemudian akan sejajar dengan kutub terbaru. Lalu kutub yang lama, yang di sini ada gunung es, sini ada gunung es, karena mereka semakin mendekati daerah yang tersering terkena matahari, ini juga meleleh airnya. Betul tidak? Maka kaum muslimin wajar kalau laut terus naik. Sekarang terus naik. Di mana-mana sangat mudah terjadi banjir. Ditambah lagi nanti adanya pengaruh dukhon. Kalau meteor itu jatuhnya itu bukan ke kutub, anggaplah ke daratan, dan tepat nanti akan jatuhnya di daratan. Kalau jatuhnya di daratan terjadi dukhon. Terjadi dukhon. Panasnya dukhon akan menjadikan kutub itu meleleh dan air pun naik ke permukaan. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, fi hadhil ummah. Lihat yang sudah punya kitab ini halaman 293. Rasul bersabda, fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Pada umat ini nanti akan terjadi banyak penenggelaman negeri-negeri, kota-kota banyak tenggelam. Wa maskhun, akan banyak terjadi perubahan bentuk. Saya sudah jelaskan tadi dampak ilmiahnya, kenapa orang-orang menjadi berubah jelek, khususnya orang kafir. Kalau Bapak ada menyaksikan film kolosal seperti Lord of the Ring, lihat bagian musuh-musuh itu kan orc, jelek-jelek semua kan. Mereka itu terinspirasi oleh hadis-hadis Nabi loh, Pak. Bagian yang bagus-bagusnya wajahnya masih oke-oke, padahal itu adalah orang-orang beriman istilahnya kalau kita-kitanya. Kaum muslimin yang kami muliakan, dan terjadilah hujan meteor. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kapankah yang 3 ini terjadi? Hujan meteor. Awas, bumi kita ada di tengah-tengah arus sungai meteor sekarang. Bumi kita ada di tengah-tengah arus sungai meteor sekarang. Terjadi hujan meteor. Sahabat bertanya, wa matadzak ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kapankah itu akan terjadi? Hujan meteor, perubahan bentuk, tenggelamnya banyak negeri-negeri dan kota-kota. Kapankah itu terjadi ya Rasulullah? Jawaban Nabi adalah, catat ini. Kalau enggak, kitabnya dilihat. Jadi Bapak biar ngomongnya di luar pakai dalil. Ya.
idza zaharatil qainat, 1. Wal ma'azif, 2. Wasyuribatil khumur, apabila penyanyi-penyanyi wanita dari kalangan umatku sudah bermunculan di mana-mana. Sudah apa belum? Yang kedua kata Nabi, wal ma'azif, apabila musik, alat-alat musik sudah menyebar di tengah umatku di mana-mana, umatku menghalalkan musik, umatku menyukai musik. Sudah apa belum? Wasyuribatil khumur, apabila umatku sudah menyebar khamar, mudah didapat di mana-mana, mudah dijangkau di mana-mana. Apalagi saya dengar kabar sudah akan diketok palu bahwa larangan menjual miras di mana-mana se-Indonesia akan dicabut. Betul? Mempercepat meteor jatuh. Benda-benda memabukkan, khamar menyebar di mana-mana. La haula wala quwata illa billah. Jika 3 perbuatan ini sudah dibuat oleh umatku, kata Rasulullah, tunggu meteor akan jatuh. Akibatnya banyak negeri-negeri yang tenggelam, terjadi dukhan yang membuat perubahan bentuk. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin yang kami muliakan, meteor adalah kunci untuk terjadinya tanda besar kiamat yang dan untuk tanda-tanda jatuhnya meteor udah ada belum tanda-tandanya? Udah. Tinggal nunggu apa Bapak sekarang? Tinggal nunggu apa? Tinggal nunggu apa? Nggak usah nunggu apa-apa. Capek nunggu itu Pak. Yang paling penting pastikan apa persiapan saya, itu yang penting. Apa amalan saya? Kayaknya kita tidak mungkin menjelaskan Dajjal. Saya harapkan tolong buka YouTube ceramah saya tentang membongkar rahasia dan fitnah Dajjal. Tolong buka ceramah saya di YouTube khusus ya. Judulnya adalah membongkar rahasia dan fitnah Dajjal di YouTube. Ada 2 jam itu Pak. Ini tidak sempat. Sekarang yang paling penting saya uraikan pada Bapak Ibu adalah apa persiapan yang harus Bapak lakukan sekarang. Amalan apa yang harusnya Bapak siapkan dan amalkan dari sekarang. Ini yang paling penting untuk segera diketahui. Baik kaum muslimin, saya pikir putih juga di belakangnya. Ini udah penuh. Mau saya hapus atau mau diambil gambarnya? Hah? Tidak ada yang mau mengambil fotonya? Saya pikir ini akan berguna kalau seandainya mungkin beberapa orang saja mewakili, nanti share pada yang lain. Bismillah. Sudah bisa? Oh sudah, alhamdulillah. Ya. Bisa ya? Alhamdulillah. Oh. Ya, temanya amalan-amalan, persiapan dan amalan. Yang tadi udah betul. Ya, kalau udah bawa kemari. Sudah boleh? Boleh dihapus. Kaum muslimin, ketika saya menyampaikan ini kepada Bapak Ibu semua,
Ibu-ibu kira-kira udah lemes nggak lututnya dengar? Udah lemes nggak tulang belulangnya, Bu? Enggak ya. Bapak-bapak gimana, Pak? Semangat? Masya Allah. Saya bersyukur kalau begitu. Tapi kira-kira hilang nggak semangat hidupnya? Nah ini beda lagi. Habis dengarkan ceramah ini, pulangnya ke rumah udah gini bahunya. Ditanya di rumah, Mas kok jalannya begitu? Udah mau kiamat. Kan nggak gitu kan? Insya Allah ya. Saya menyampaikan ini, Bapak akan lihat nanti energi yang muncul akibat Bapak mengetahui hal-hal ini. Persis seperti para sahabat. Para sahabat Nabi ketika Nabi menguraikan tentang kita di akhir zaman, dampak yang terjadi kepada para sahabat dahsyat, Pak. Semangat hidup yang berlipat-lipat, semangat memanfaatkan umur yang berlapis-lapis, semangat yang dahsyat. Mereka tidak ingin membuang-buang waktu sedikit pun. Mereka ingin memanfaatkan setiap hari demi hari sebaik-baiknya. Kenapa? Kiamat sudah dekat. Apa yang harus saya persiapkan? Amalan saya sejauh mana? Iman saya hari ini bagaimana? Bagaimana baca Quran saya? Bagaimana tahajud saya? Bagaimana sedekah saya? Bagaimana di perjuangan saya untuk agama ini? Akhirnya para sahabat full memikirkan agama. Mereka cari dunia untuk agama. Mereka gali dunia untuk agama. Mereka fikirkan bagaimana amal mereka lebih hebat, mereka lebih jujur, mereka lebih amanah, mereka lebih berakhlak. Mana yang lebih tinggi di antara mereka? Saling berlomba-lomba menjadi manusia terbaik setelah mereka mendengarkan bahwa mereka hidup di akhir zaman dari Rasul. Masalahnya ketika Nabi menjelaskan ini kepada mereka, kepada sahabat-sahabat, sahabat itu langsung percaya, langsung yakin. Padahal tanda-tanda yang diceritakan Nabi belum nampak seluruhnya pada mereka, adanya malah pada kita, ya kan? Siapa yang lebih berhak untuk seperti sahabat semangatnya? Mereka atau kita yang seharusnya? Kita, karena kita yang menyaksikan semua. Sungai Efrat mengering saat kita hidup. Danau Tiberias mengering, menyusut airnya saat kita hidup, ya kan? Bapak Ibu, salju turun di Arab saat kita hidup, bukan saat sahabat. Tapi sahabat, Masya Allah, mereka benar-benar full memperjuangkan agama. Hidup mereka adalah untuk Allah. Qul, sama-sama, inna salati, sama-sama, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Energi ini yang muncul pada para sahabat setelah mereka mendengarkan uraian akhir zaman dari Rasulullah. Sekarang energi yang sama yang harusnya Bapak warisi, semangat untuk hidup, bukan mengambil kesimpulan yang salah. Saya khawatir yang udah pulang-pulang duluan tadi, pulangnya udah bawa asumsi yang lain. Saya mau minta resign, keluar dari pekerjaan, pulang sampai ke rumah ngetik, mengingat, menimbang, memutuskan, udah akhir zaman saya keluar dari pekerjaan saya. Padahal belum sampai tamat. Dengarkan pengajian ini sampai tamat. Jangan di tengah jalan pulang, bahaya. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, harusnya sekali lagi yang muncul adalah pas kata Nabi, kalaupun besok kiamat terjadi, di tangan kalian hari ini ada satu butir biji kurma yang dapat kalian tanam hari ini. Tanam, kata Rasulullah. Padahal Bapak Ibu tahu, kurma itu kalau ditanam sekarang 3, 4, 5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Padahal kata Nabi besok udah mau kiamat, masih ada biji kurma yang dapat kamu tanam hari ini. Tanam hari ini. Ini bukan sebuah tamsilan kosong, Pak. Maknanya apa? Sedekat apapun kiamat, apa hal yang bisa kamu buat hari ini dari hal yang bermanfaat, buat. Ustadz Arifin Ilham dengan kawan-kawan kita muslimin mukminin yang ada di sini bukan nggak tahu bahwa kita sudah akhir zaman, tapi masih bersemangat nggak membangun pesantren yang kedua? Masih bersemangat dengan dana 38 miliar, Masya Allah. Udah mau kiamat begini masih mendirikan. Iya, karena inilah yang paling positif yang bisa dilakukan sekarang. Masalah kiamat terjadi atau tidak, inilah prestasiku. Jelas. Saya, Pak, hari ini sedang merintis pesantren.
Saya merintis mendirikan pesantren, membangun gedung Al-Quran. Mungkin ini akan menjadi gedung pertama Al-Quran untuk di Sumatera Barat, di atas tanah yang alhamdulillah sudah kita beli sendiri atas nama pesantren. Kita bangun 4 lantai, biaya 7M kurang 40 jutaan. Ustaz, udah mau kiamat. Karena mau kiamat itulah saya semangat. Karena mau kiamat itulah saya bersemangat. Inilah prestasi yang dapat kami persembahkan. Inilah rencana besar kami yang dapat kami lakukan hari ini. Masalah udah 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, bukan urusan saya. Tapi saya lakukan ini. Inilah yang dapat menjamin kami bisa menjawab di hadapan Allah. Ya Rabb, kami sudah merencanakan ini dan kami melakukan rencana itu. Ternyata engkau mendahului kami dengan terjadinya petaka huru hara. Engkau yang maha menghisap. Selesai. Pulang ke rumah, yang masih bujangan, jangan sampai tutup buku, nggak ada kawin, dah mau kiamat. Salah. Menurut saya cepat nikah. Masih bujangan. Di Azikra masih banyak bujangan? Masih banyak. Masya Allah. Pengumuman bu, ibu yang punya anak gadis di rumah di Azikra, masih ada beberapa pemuda soleh siap untuk menjadi menantu bapak ibu. Yang punya istri baru punya 2 anak masih kurang pak, tambah anaknya. Udah dekat kiamat loh ini. Jangan terbalik, dek, nggak usah nambah anak ya dek, ya udah mau kiamat kan. Salah pak. Saya 1 Muharram kemarin, alhamdulillah lahir anak saya yang ke-14. Alhamdulillah. 1 Rabiul Awal masih tahun ini lahir anak saya yang ke-15. Wah, mulai bingung. Gimana bisa tuh? Kaum muslimin, ini akhir zaman. Makin ke akhir, makin bersemangatlah beramal. Baik sholat tahajudnya, baik baca Qur'annya, baik duhanya, baik nyetak anaknya. Termasuk mendidik anak menjadi para hafiz Al-Quran. Menjadi calon-calon alim, menjadi calon-calon mujahid. Siapapun kita hari ini dituntut untuk secepatnya melakukan akselerasi amal soleh. Jujur pak, peristiwa fitnah Syam sudah berjalan berapa tahun sekarang? Sudah berjalan berapa tahun? Dari Maret 2011, berarti udah berapa tahun? Udah full 5 tahun, masuk tahun ke-6 kan? Amal kita masih di situ-situ saja karena kita menganggap masih lama. Padahal ini udah sangat dekat. Perintah Nabi ketika fitnah di Syam membara, apa perintah Nabi? Perbanyaklah amal soleh. Hari ini baru bapak nyadar, hari ini baru ibu nyadar, maka mulai hari ini berubahlah jadi manusia yang serius memburu amal soleh. Dunianya jangan ditinggal ya, tokonya tetap diurus, kebunnya tetap dirawat, amanah kerja di kantor tetap kerjakan, tapi mindsetnya dirubah. Hayya 'alas shalah, panggilan azan, utamakan Allah yang memanggil, kecilkan semua yang lain. Sholat berjamaah 5 waktu, dimanapun berada, kejar berjamaah. Pak Ustadz, kami sering macet di jalan, gimana tuh Pak Ustadz? Siasati, ini akhir zaman. Dunia yang bapak kumpulkan sekarang nggak akan ada yang bisa bapak bawa kecuali kalau bapak lemparkan ke akhirat. Pencarian bapak yang akan bapak ratapi pada hari kiamat. Uang bapak yang ada di bank, ketika teknologi musnah, banknya gimana? Bisa ditarik nggak uang di bank? Macet semua pak. Yang punya uang di bank, segera kaum muslimin, segera kirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesantren Ustaz Arifin Ilham menanti. Pembangunan gedung Al-Quran saya di Sumatera Barat menanti. Bapak punya sekarang, kirimkan ya Rabb, terimalah ya Rabb. Jadikan ini sebagai pemberat amal kami di akhirat, tameng kami di akhir zaman, dan jadikanlah bunganya melimpah ruah di dunia dan kami nikmati ketika masih hidup. Minta pak, jangan ditahan-tahan. Ketika teknologi masih bisa mengantarkan bapak umroh, bapak bisa haji tahun ini, berangkat. Pak Ustadz, mahal Pak Ustadz. La ilaha illallah. Nyari duit emangnya untuk apa? Untuk dibawa enggak? Maka jangan ngitung mahal. Dijamin tidak akan miskin orang yang berangkat dari umroh ke umroh, haji ke haji, dijamin tidak akan miskin. Ngapain berhitung dengan Allah Subhanahu wa taala? Baik kaum muslimin, ini adalah akhir zaman, bersemangatlah. Sekarang yuk kita bedah berikut ini amalan-amalan dan persiapan akhir zaman
yang wajib Bapak Ibu segera lakukan. Zikir akhir zaman di dalam kitab ini memuat perkara-perkara yang tadi kita uraikan secara rinci. Kemudian di dalamnya juga ada amalan-amalan yang diperintahkan Rasulullah sebagai antisipasi agar selamat. Bila terjadi ini, kamu lakukan ini. Bila terjadi itu, amalannya adalah ini. Kamu baca ini, kamu buat ini. Nabi perintahkan, Pak. Dan Bapak Ibu jangan berkata, saya tak punya waktu, Pak Ustadz. Oke, kalau tak punya waktu, berikut saya berikan kepada Bapak keringanan-keringanan. Ya, lihat berikut ini. Ini secara global. Kita sekarang berada di fase keberapa? Fase keempat. Perhatikan, fase keempat jelas adalah fase bersatunya seluruh kubu setan manusia dan setan jin untuk menghancurkan Islam dan para pemeluknya. Ini Islam dipimpin oleh Nabi. Ini kaum muslimin dipimpin oleh khalifah. Ini kaum muslimin oleh para raja-raja, pada khalifah sistem kerajaan. Ini kembali khilafah. Yang keempat ini yang kosong, Pak. Di masa kekosongan khilafah inilah umat Islam diburon. Umat Islam dijadikan pecundang. Manusia anak cucu Adam dikujar supaya menjadi ahli neraka sebanyak-banyaknya pada fase keempat ini. Silahkan kita lihat berikutnya. Pada fase ini banyak yang murtad, kata Nabi. Nauzubillah. Pada fase keempat ini tekanan hidup, kezaliman meraja di seluruh muka bumi. Makin kesini, Pak, Bapak akan melihat di mana-mana di muka bumi ini adanya cuma kezaliman. Zalim, 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 zalim. Di mana-mana jahat, zalim, zalim, zalim. Ini fase keempat. Banyak umat Islam yang putus asa hidup. Bencana alam, petaka-petaka besar di mana-mana dan musnahnya teknologi. Penyakit-penyakit bermunculan. Sementara karena teknologi sudah musnah, rumah sakit pada tutup. Penyakit banyak, rumah sakit tutup. Apa yang terjadi? Kenapa rumah sakit tutup? Karena nggak ada teknologi. La haula wala quwata illa billah. Nah, kaum muslimin, ini kesimpulan fase keempat ya. Kelaparan dan kehausan dan makanan langka. Masa di mana di seluruh dunia banyak terjadi perampokan, pembunuhan di mana-mana, perang dan perang, kemurtadan, kesesatan-kesesatan yang membatalkan keislaman. Lalu persiapan yang harus kita lakukan sekarang adalah persiapan ilmu dan iman. Mari lihat. Yang pertama, alhamdulillah Bapak sedang ada dalam yang pertama ini, mengilmui tentang karakter dan seluk-beluk fitnah akhir zaman. Setelah Bapak Ibu mengilmui ini, saya yakin, Pak, mental Bapak Ibu setelah keluar dari majelis adzikra ini akan berbeda. Saya yakin sekali, selama Bapak mengimani ini, selama Ibu, Bu, mengimani ini, mental Bapak Ibu setelah mendengarkan ini beda. Apa mentalnya? Mental lebih awas, lebih waspada dan mengerti keadaan. Tidak mudah diombang-ambingkan dengan perubahan politik yang ada baik di Indonesia atau di seluruh dunia. Bapak paham, memang kita di akhir zaman. Memang seluruh kekacauan telah diprediksi oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan urutan berikutnya yang terjadi adalah ini, yang terjadi adalah ini. Kalau memang itu terjadi, Bapak sudah ingat, oh iya, Ustadz pernah menyampaikan begini. Iya, Ustadz dulu pernah menyampaikan begini. Antisipasinya apa? Bapak Ibu juga nggak bingung. Kenapa? Udah tahu seluk-beluk dan karakter daripada akhir zaman. Karena udah tahu, Pak, beda dengan yang sama sekali tidak tahu. Oke. Ini yang kedua, keilmuan yang kedua, mengilmui akidah dan tauhid yang sahih sesuai dengan pemahaman generasi salaf. Pastikan kita termasuk sebagai salah seorang ahli tauhid seperti mereka. Bapak, Ibu, Nabi mengatakan umatku nanti akan, keadaan umat Nabi di akhir zaman, keadaan umat Nabi di akhir zaman. Bagaimana keadaan mereka? Nabi mengatakan umatku terbagi kepada dua bagian. Yang pertama, mukmin haqqan, mukmin sejati, mukmin full, ya. Yang kedua, munafik haqqan. Enggak ada lagi bagian yang lain. Jadi mukmin sebenarnya atau munafik sejati. Nah, sekarang
tugas seluruh bapak ibu adalah pelajari dengan benar tauhid seperti apa yang sebenarnya diajarkan Nabi, akidah seperti apa yang diwariskan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in dan seterusnya. Agar apa? Hanya orang-orang yang seperti itulah akidahnya yang akan menjadi mukmin di akhir zaman. Selebihnya Pak, lihat di dalam kitab ensiklopedi akhir zaman, calon-calon penghuni neraka, calon-calon pengikut Dajjal, mereka-mereka yang punya akidah menyimpang, dan mereka masuk dalam kelompok munafik. Akidah yang menyimpang di Indonesia, oh ya Allah, segala macam jenis kesesatan tumbuh subur di Indonesia. Betul? Pemahaman-pemahaman yang menyimpang tumbuh subur. Media pun memberikan fasilitas kepada penyesat-penyesat umat untuk berbicara. Sementara ulama, majelis ulama, tokoh-tokoh umat hampir-hampir tidak diberi ruang. Tapi kalau Bapak mempelajari akidah yang benar, tauhid yang benar, pastikan diri kita termasuk di antara kelompok ini, Pak. Menjadi ahli tauhid di akhir zaman. Saya mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu semua, silakan buka Google atau silakan beli kitab-kitab tauhid dan akidah yang ditulis oleh ulama ahlus sunnah, siapapun penulisnya. Pastikan Bapak menemukan situ 10 pembatal iman. Baca 10 pembatal syahadat, sama 10 pembatal Islam, sama 10 pembatal ini Pak, jangan pernah satu saja Bapak buat. Bu, jangan pernah satu saja Ibu buat. Sebab apa? Satu saja dibuat, batal langsung syahadat kita, batal langsung Islam kita. Walaupun kita masih merasa diri kita muslim, menurut Allah sudah tidak. Dan ini sudah ijma' para ulama ahlus sunnah wal jamaah. 10 pembatal syahadat, tolong pelajari. Sekarang pun boleh dibuka di YouTube, di mana? Di Google. Buka saja 10 pembatal syahadat, langsung keluar tuh. Bapak lihat 1, 2, 3, 4. Nomor 1-nya melakukan perbuatan syirik akbar. Nomor 10-nya pindah dari agama Islam kepada agama luar Islam. 1 dan 10 udah saya bocorkan kepada Bapak Ibu. 2 dan 9 cari sendiri. Mau nggak? Mau nggak mau, ini wajib fardu ain. Bapak harus tahu 10 pembatal Islam, 10 pembatal syahadat apa-apa saja, cari cepat. Baik kaum muslimin yang kami muliakan. Terus yang ketiga, memahami karakteristik musuh-musuh Islam serta memastikan tidak termasuk di antara mereka. Ini yang kedua tadi, tolong baca buku zikir akhir zaman. Kitab ini ada di luar, halaman 193. Ada hadis sahih yang bisa Bapak temukan dan baca, dan terjemahannya, uraiannya. Yang di bawah, pahami karakteristik musuh-musuh Islam. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab ensiklopedia akhir zaman, halaman 846. Di halaman 846, apa kata Rasulullah? Berikut ini adalah ciri-ciri calon pengikut Dajjal sebelum Dajjal keluar. Sebelum Dajjal keluar sudah ada ciri-ciri orang-orang yang akan menjadi pengikut Dajjal nanti. Nah ini Bapak Ibu lihat, apakah saya termasuk di antara orang-orangnya atau tidak? Mulai dari halaman 846. Calon-calon pengikut Dajjal. Sebelum Dajjal keluar sudah kelihatan ciri-ciri orangnya, perangai-perangai orangnya. Sekarang pastikan kita termasuk enggak? Kalau iya, cepat taubat, cepat berubah diri, cepat kembali ke jalan Shiratal Mustaqim. Ya, halamannya catat di buku EAZ. Ini adalah ensiklopedia akhir zaman, halaman 846 dan 853. Saya tahu Pak, Bapak Ibu mungkin rajin beli buku, tapi nggak punya waktu nak baca. Betul? Alasannya saya sibuk, nggak ada waktu. Apalagi ngeliat bukunya setebal nih. Ngeliat buku aja udah ngeri. Padahal di dalamnya informasi yang maha penting untuk keselamatan kita dan keluarga kita. Lanjut, yang keempat. Ilmuilah tentang karakteristik firqatun najiyah dan ta'ifah al-mansurah. Al-firqatun najiyah. Pernah dengar enggak istilah ini? Al-firqatun najiyah, at-ta'ifah
Al-Mansurah. Coba angkat tangan siapa di antara bapak, ibu yang belum pernah mendengarkan tentang Firqatun Najiyah dan Taifah Al-Mansurah. Berapa orang yang belum? Masya Allah. Masya Allah. Hampir seluruhnya mengilmui tentang karakteristik Firqatun Najiyah dan Taifah Al-Mansurah. Pastikan kita salah seorang di antara mereka. Lah kita nggak tahu. Firqatun Najiyah, Nabi kan bersabda, di akhir zaman umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 72-nya sesat, masuk neraka. Cuma satu golongan yang selamat masuk surga. Golongan yang selamat ini Nabi tidak menyebutkan nama. Tidak. Nabi tidak menyebutkan nama. Oh, yang satu golongan itu adalah Muhammadiyah. Enggak. Oh, yang satu golongan itu adalah Nahdlatul Ulama. Tidak. Satu golongan itu adalah Jama'atut Tabligh. Tidak. Nabi tidak menyebutkan dia adalah Persis, dia adalah Wahdah Islamiyah, dia adalah Hizbut Tahrir, dia adalah Ikhwanul Muslimin. Bukan. Bukan itu. Tapi Nabi menyebutkan ma ana alaihil yaum wa ashabi. Ini hadis sahih. Siapa saja yang dia berpegang teguh di atas apa yang hari ini saya dan para sahabat saya berpegang teguh, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Selama dia berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah, selama itu dia termasuk satu kelompok yang selamat. Dan kelompok yang selamat ini diistilahkan oleh para ulama sekarang dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu kelompok yang ini langsung dengan Firqatun Najiyah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memiliki pemahamannya Rasul dan para sahabat. Begitu loh maksudnya. Paham Bapak Ibu? Silakan namanya macam-macam, gak ada masalah. Di Indonesia ada namanya NU, di Indonesia ada namanya Muhammadiyah, di Indonesia ada namanya Jamaah Tabligh, di Indonesia ada namanya Wahdah Islamiyah, di Indonesia ada namanya Persis. Itu Jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah semua, itu kaum muslimin. Saudara kita seluruhnya, pastikan kita termasuk salah seorang di antara Firqatun Najiyah ini. Terserah sekali lagi dimanapun. Apakah kita gabungnya di Azikro, apakah kita bergabungnya di Qalbun Salimnya Agim, apakah kita gabungnya di Muhammadiyah, apakah kita gabungnya di mana saja, selama masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, khalas. Tapi di luar itu, di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah sesat. Syiah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas sesatnya. Ahmadiyah, Murji'ah, Khawarij, Mu'tazilah, ya, pemahaman-pemahaman yang seperti ini kaum muslimin, ini jelas sesatnya. Kita pastikan diri kita masuk dalam Firqatun Najiyah dan jangan sendiri-sendiri. Lalu bedanya dengan Taifah Al-Mansurah apa? Jadi begini. Ini Firqatun Najiyah. Di dalam Firqatun Najiyah ada kelompok-kelompok. Ada kelompok-kelompok dalam Firqatun Najiyah ini kaum muslimin. Kelompok-kelompok ini masih terhitung Firqatun Najiyah. Kenapa? Mereka masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, saya katakan tadi ada Jamaah Tabligh, ada Hizbut Tahrir, ada Ikhwanul Muslimin, ada Muhammadiyah, ada NU, ada apa sajalah di sini kaum muslimin, mereka masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Taifah Al-Mansurah adalah satu kelompok elit di mana keberadaan mereka berkah untuk Islam. Mereka senantiasa Allah berpihak kepada mereka. Mereka kalau menyerang pasti Allah akan bela dan mereka pasti akan menang. Mereka tidak akan bisa dikalahkan oleh musuh-musuh Allah. Taifah Al-Mansurah ini Pak, kenali siapa mereka. Para ulama menyebutkan ciri-ciri mereka adalah: satu, mereka ahli ilmu, ahli tentang ayat, ahli tentang hadis. Dua, mereka adalah ahli amal yang jujur, yang ikhlas. Tiga, mereka adalah ahli dakwah. Keempat, mereka adalah ahli-ahli jihad. Dan Nabi mengatakan Taifah Al-Mansurah yang tertinggi adanya di Syam. Mereka adalah ahlul jihad. Mereka adalah ahlul jihad, adanya di Taifah Al-Mansurah. Setiap Taifah Al-Mansurah pasti masuk dalam
firqatun najiyah, tapi tidak seluruh firqatun najiyah adalah taifah al-mansurah. Faham sekarang Bapak Ibu? Sekarang tugas Bapak pastikan manakah di antara ini saya berada. Lalu anjuran saya lebih dekatkan pemahaman dan pengamalan kita seperti Rasul, para sahabat, tabi'in, tabi'in memahami dan mengamalkan Islam. Imam Syafi'i masuk dalam hitungan tabi'in. Imam-imam mazhab kita masuk dalam hitungan tabi'in. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim, Nabi mengatakan umat ini benarnya cuma 3 tingkat: Rasul dan para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Imam mazhab yang 4 adanya pada level, dan Nabi rekomendasikan mereka. Nah, kita jangan pernah keluar dari 3 level ini: Rasul dan para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Kata guru Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, umat ini nggak akan benar berislam dan tidak akan benar memahami Islam kecuali seperti generasi awal mengajarkan dan mengamalkan Islam. Maka pastikan kita seperti generasi awal itu. Oke. Selanjutnya kaum muslimin, persiapan dan amalan akhir zaman. Persiapan materi. Secara materi. Saat saya menyampaikan persiapan materi ini, tuan-tuan, bapak-bapak, persiapan materi